Di setiap zaman, manusia menciptakan alat untuk mengatasi keterbatasannya, dari sempoa ke mesin hitung mekanik, dari komputer tabung vakum hingga prosesor silikon. Setiap loncatan teknologi komputasi telah mengguncang peradaban. Tapi kini, kita berada di ambang sesuatu yang bahkan sulit untuk dipahami sepenuhnya. Komputer kuantum. Bukan hanya sekadar komputer yang lebih cepat, tapi jenis baru dari cara berpikir. Jika komputer klasik adalah alat hitung, maka komputer kuantum adalah mesin kemungkinan. Untuk memahami mengapa komputer kuantum diciptakan, kita harus kembali ke akar, ke masa ketika para ilmuwan mulai menyadari bahwa ada batasan fundamental dalam cara kita memproses informasi. Komputer klasik adalah mahakarya sains abad ke-20. Berbasis logika biner dan hukum deterministik, mereka menjalankan operasi dengan bit yang hanya bisa bernilai 0 atau 1. Ini sangat efektif untuk tugas-tugas yang terstruktur. Namun, ketika manusia mulai mencoba mensimulasikan fenomena alam, seperti perilaku atom, molekul, dan interaksi kuantum, komputer klasik mulai runtuh di hadapan kompleksitas. Salah satu tokoh besar dalam kisah ini adalah Richard Feynman. Pada awal 1980-an, Feynman melihat dilema ini. Dia berkata, sifat alam semesta pada skala kecil adalah kuantum. Jadi jika kita ingin mensimulasikan alam secara realistis, kita butuh komputer yang juga mengikuti hukum kuantum. Artinya, untuk memahami dunia, kita tidak cukup dengan mesin klasik. Kita perlu mesin yang berperilaku seperti dunia itu sendiri. Disitulah ide komputasi kuantum lahir. Konsep yang semula hanya renungan seorang fisikawan teoritis, kini menjadi ambisi global. Tahun 1981, Feynman memperkenalkan ide radikal bahwa komputer berbasis hukum fisika klasik tidak bisa secara efisien mensimulasikan sistem kuantum. Ia bukan hanya mengeluh, tapi memberikan solusi. Buatlah komputer yang sendiri tunduk pada hukum mekanika kuantum. Tapi pada saat itu, belum ada kerangka formal untuk itu. Barulah pada tahun 1985, seorang fisikawan muda di Oxford bernama David Deutsch menerbitkan makalah yang meletakkan fondasi matematis dari komputer kuantum universal. Deutsch membayangkan mesin yang bukan hanya bisa menyelesaikan masalah tertentu, tapi dapat diprogram seperti komputer biasa, namun dengan basis qubit. Ia menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum seperti superposisi dan interferensi sebagai landasan logika baru. Makalah itu bukan hanya teori, itu adalah deklarasi bahwa komputasi klasik hanya subset dari sesuatu yang lebih besar, yaitu adalah komputasi kuantum. Muncul satu pertanyaan, tapi mengapa kita bersusah payah membangun komputer kuantum, padahal komputer klasik masih terus berkembang? Jawabannya adalah batas eksponensial. Untuk mensimulasikan sistem kuantum sederhana, seperti interaksi 3 molekul, komputer klasik membutuhkan memori yang tumbuh secara eksponensial. Satu sistem molekul kompleks dapat membutuhkan jutaan tahun komputasi klasik, tapi komputer kuantum dapat memanfaatkan alam itu sendiri sebagai prosesor perhitungannya. Selain itu, muncul juga dorongan dari bidang kriptografi. Tahun 1994, matematikawan Peter Shor menciptakan algoritma kuantum untuk memfaktorkan bilangan besar, fondasi dari hampir semua sistem keamanan digital hari ini. Jika komputer kuantum besar pernah dibangun, algoritma Shor bisa membongkar sistem enkripsi RSA dalam hitungan menit. Dunia pun gemetar, bukan karena apa yang sudah dibuat, tapi karena apa yang mungkin dibuat. Di jantung, dari setiap komputer kuantum, terdapat satuan informasi dasar yang disebut qubit. Jika bit klasik hanya bisa 0 atau 1, maka qubit bisa berada dalam superposisi dari keduanya. Bayangkan seperti koin yang tidak hanya muncul sebagai sisi atas atau bawah, tapi berputar di udara, berada dalam keduanya sekaligus, hingga seseorang melihatnya. Secara matematis, kita bisa menyatakan qubit dalam kombinasi rumus ini. Dengan syarat, artinya, qubit memiliki ruang status yang jauh lebih besar dari bit. Dan ketika beberapa qubit digabungkan,
Mereka dapat menciptakan entanglement hubungan misterius antar partikel yang Einstein sebut aksi menyeramkan dari kejauhan. Disinilah keajaiban dimulai. Dalam komputer klasik, kita punya gerbang logika, and, or, not. Komputer kuantum juga punya gerbang, tapi berbentuk operasi linear pada vektor status kuantum. Salah satu yang paling terkenal, gerbang Hadamard. Ia mengubah keadaan dasar 0 menjadi superposisi antara 0 dan 1. Dan gerbang CNOT yang membuat qubit saling terhubung secara entangled. Dengan kombinasi gerbang-gerbang ini, komputer kuantum dapat menjalankan algoritma, tapi dalam bentuk yang sangat berbeda dari logika boolean biasa. Mereka memanfaatkan interferensi kuantum, menguatkan jalur jawaban yang benar, dan menghilangkan yang salah, seperti mencari jalan keluar dari labirin, tapi mencoba semua jalan sekaligus. Ide Feynman dan Deutsch akhirnya menarik minat laboratorium besar, dari universitas, ke lembaga riset, ke korporasi teknologi global, IBM, Google, D-Wave, Rigetti. Semuanya berlomba membangun prototipe komputer kuantum. Tapi ada tantangan besar. Qubit sangat rapuh. Mereka mudah terganggu oleh panas, radiasi, dan getaran. Maka dibutuhkan sistem pendingin hingga mendekati nol absolut, dan pengendalian kuantum dengan presisi ekstrem. Untuk menjaga kestabilannya, komputer kuantum harus didinginkan hingga hampir nol mutlak, minus 273 derajat Celcius. Bahkan dalam kondisi itu pun, qubit masih mudah error. Disinilah konsep quantum error correction menjadi sangat penting. Dengan menggabungkan banyak qubit fisik untuk membentuk satu qubit logika yang stabil. Tapi ini membuat kebutuhan skalanya melonjak. Untuk satu qubit logika stabil, bisa dibutuhkan ratusan qubit fisik. Ini bukan sekadar tantangan teknologi, ini adalah tantangan peradaban. Pada tahun 2019, Google mengklaim telah mencapai supremasi kuantum, yakni saat komputer kuantum menyelesaikan tugas yang tak mungkin diselesaikan oleh superkomputer klasik. Namun tugas itu sendiri tidak terlalu praktis. IBM merespons. Microsoft mengembangkan pendekatan berbasis anyon dan topological qubit. Sementara China membangun komputer kuantum fotonik yang telah mengalahkan superkomputer dalam tugas-tugas tertentu. Perlombaan ini bukan hanya soal teknologi. Ini adalah perebutan dominasi dalam era informasi berikutnya. Komputer kuantum hari ini masih berada dalam tahap awal, seperti komputer tabung vakum tahun 1940-an. Tapi potensinya menjangkau bidang-bidang yang tak pernah dibayangkan. Emulasi kimia untuk penemuan obat, material baru yang belum pernah tercipta, optimalisasi logistik global, AI kuantum yang jauh melampaui neural network klasik. Namun, bahaya juga mengintai. Dunia kriptografi yang kita andalkan saat ini bisa runtuh jika komputer kuantum mencapai skala penuh. Karena itu, banyak negara dan perusahaan berpacu. Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang siapa yang menguasai masa depan. Kita belum tahu pasti siapa yang akan berhasil lebih dulu. Tapi satu hal jelas, komputasi kuantum bukan lagi sekadar teori. Ia adalah revolusi sunyi yang sedang dibangun, atom demi atom. Kita sering membayangkan masa depan sebagai sesuatu yang terang, gemerlap, dan penuh keajaiban teknologi. Tapi kenyataannya, masa depan dibentuk oleh pertanyaan-pertanyaan paling dalam yang diajukan manusia hari ini. Dan di antara semua pertanyaan itu, satu pertanyaan menonjol di abad ini. Bagaimana kita memahami dan memproses realitas itu sendiri? Komputer kuantum adalah jawaban awal, yang belum sempurna, atas teka-teki itu. Bukan hanya tentang kecepatan atau efisiensi, tapi tentang memasuki wilayah tempat logika klasik tidak berlaku, dan hanya keanehan alam semesta yang bisa memberi petunjuk. Di dalam ruang kecil yang dinginnya mendekati nol mutlak, kita sedang mencoba membangun jembatan. Dari bit ke qubit, dari deterministik ke probabilistik, dari perhitungan menuju pemahaman. Dunia kuantum bukan hanya untuk para ilmuwan. Ini adalah kisah kita semua. Karena masa depan tidak datang dengan sendirinya,
Ia dibentuk oleh mereka yang berani memahami. Jika Anda ingin terus menjelajah ke kedalaman sains dan realitas, tekan tombol subscribe, dan mari kita telusuri semesta ini. Satu qubit pada satu waktu.